Kalau kamu pikir Armor King cuma karakter pegulat jaguar biasa, kamu salah besar. Karena ada satu teori soal dia di Tekken 8 yang belum pernah dibahas oleh siapapun. Dan kalau itu benar, maka Armor King bukan lagi mentor, tapi bisa jadi kunci akhir dari Tekken. Halo gamers, di video kali ini kita akan ngebahas salah satu karakter paling underrated, misterius, dan diam-diam penting banget di dunia Tekken, yaitu si jaguar hitam Armor King. Tapi tenang, kita nggak akan bahas sekilas, kita bakalan masuk ke dalam lore, konflik, dan beberapa teori konspirasi liar soal kenapa dia balik ke Tekken 8, dan apa hubungannya sama keluarga Mishima dan Devil Jin. Oke, sebelum kita masuk ke konspirasi, kita harus tahu dulu siapa dia. Ada dua Armor King dalam cerita Tekken. Armor King pertama, pegulat legendaris, teman dan rival dari King. Dan Armor King kedua, adiknya sendiri, yang meneruskan warisan sang kakak setelah dia tewas dalam insiden di bar. Buat kamu yang baru main Tekken 7 atau 8, Armor King ini tampilannya keren banget. Armor hitam, topeng jaguar, dan gerakan grappingnya yang keras. Tapi dibalik desain maskulin dan brutal itu, ada cerita panjang soal dendam, kehilangan, dan rahasia yang belum selesai. Dan di Tekken 8, dia muncul lagi. Tapi kenapa sekarang? Kenapa bukan dari dulu? Secara naratif, alasan paling dasar Armor King balik lagi ke Tekken 8 adalah karena konfliknya dengan Craig Marduk dan hubungannya sama King. Tapi kalau itu doang alasannya kayaknya terlalu simple nggak sih? Armor King itu bukan tipikal karakter yang muncul cuma buat ikut turnamen aja. Dia muncul karena ada sesuatu yang paling penting terjadi. Dan Tekken 8 adalah saat-saat paling genting dalam dunia Tekken. Jin lawan Kazuya, Gen Iblis makin aktif, dunia nyaris perang terbuka. Jadi, kalau Armor King datang di momen kayak gini, apa dia bawa misi yang lebih dari sekedar balas dendam? Sekarang kita masuk ke teori liar yang pertama. Kita tahu Armor King pertama dibunuh dalam pertarungan bar oleh Marduk. Tapi gimana kalau itu cuma cerita pembukaan saja? Teori keluarga Mishima, terutama Kazuya, punya hubungan langsung dengan insiden itu. Mungkin Kazuya menyuruh Marduk secara tidak langsung atau memanipulasi situasi supaya Armor King pertama dibunuh. Kenapa? Karena Armor King pertama mengetahui sesuatu yang seharusnya enggak dia tahu. Bisa jadi soal eksperimen Devil Jin atau operasi gelap G Corporation. Armor King kedua akhirnya tahu hal ini setelah menyelidiki selama bertahun-tahun. Dan sekarang dia kembali, bukan cuma untuk buat Marduk, tetapi buat membongkar konspirasi keluarga Mishima. Oke, sekarang naik level. Gimana kalau Armor King sebenarnya adalah agen rahasia? Bukan kayak di film spionase sih, tapi semacam freelancer anti Mishima yang udah lama bekerja sama dengan organisasi bayangan untuk menghentikan penyebaran Devil Jin. Armornya itu bukan cuma kosmetik, bisa jadi itu adalah teknologi eksperimental buat menahan pengaruh Devil Jin, atau bahkan mendeteksi keberadaan energi iblis. Jadi dia ikut turnamen bukan buat gelar, tapi buat masuk ke dalam inti konflik, mengumpulin data, dan ngerusak rencana dari dalam. Kelihatan gila ya? Tapi masuk akal banget di semesta Tekken yang semakin kesini, makin cyber demon dan high attack. Teori ini paling gelap. Beberapa fans percaya Armor King sudah pernah terpapar Devil Jin, entah dari pertarungan lama atau saat menyentuh tubuh kakaknya yang sudah terinfeksi. Coba lihat animasi di Tekken 8. Matanya makin tajam, gerakannya makin buas, dan auranya nggak kayak manusiawi. Teorinya, Armor King sedang berjuang melawan pengaruh iblis dari dalam dirinya sendiri. Maka dia lebih pendiam, lebih agresif, dan lebih kelam. Dan kalau dia gagal ngontrol itu semua, dia bisa berubah jadi musuh terbesar King itu sendiri.
Bayangin, armornya rusak, aura hitam keluar, dan dia kehilangan kesadaran. Full Devil Armor King. Sekarang bayangin ini, Jin dan Kazuya bertarung sampai titik darah penghabisan. Dunia udah chaos, Devil Gen meledak, semua pihak tumbang, lalu muncul satu sosok bertopeng, tenang dan tegas. Armor King. Dialah yang tahu cara menghentikan semua ini. Karena dia bukan bagian dari Mishima, dan dia nggak terikat oleh darah iblis. Dia jadi semacam wildcard dalam cerita Tekken, bukan pahlawan dan juga bukan villain, tapi satu-satunya yang cukup kuat dan cukup netral buat ngatasin titik akhir ini. Jadi bagaimana menurut lo? Kalau salah satu dari teori ini benar, berarti selama ini kita salah melihat Armor King. Dia bukan karakter sampingan, dia bukan rival King, dia adalah pemain utama yang disembunyikan dalam bayang-bayangan. Lo percaya teori ini atau punya teori sendiri? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas bersama. Dan kalau lo suka pembahasan seperti ini, teori liar, konspirasi, dan lore gila dari game fighting, subscribe sekarang. Karena video selanjutnya, kita bakalan bongkar siapa Reina sebenarnya dan kenapa dia bisa menjadi penerus Mishima dan yang lebih berbahaya dari Kazuya.